ya. Saya bilang kamu nggak ngerti lah itu nanti ini apa ajaran gereja Katolik yang melarang pengguna alat kontrasepsi ini ajaran yang sangat tidak populer. Ya, saya kasih tahu kamu, saya bilang, ya. Itu sangat tidak menyenangkan, sulit dimengerti ya. Tapi ya itu bahwa Humanae Vitae mengatakan itu benar, ya. Humanae Vitae itu mengatakan ya benar bahwa penggunaan alat kontrasepsi itu tidak sesuai dengan ajaran gereja Katolik, ya. Dan saya mengutip satu ayat kitab suci, ya, yang dimana gereja Katolik mengajarkan walaupun kita diselamatkan oleh kasih karunia, ya, oleh iman, tapi iman kita itu harus disertai dengan perbuatan yang benar, perbuatan yang kudus. Kalau kita melakukan dosa mortal tadi, dosa yang mendatangkan maut, ya, dan kita tidak bertobat, maka keselamatan yang sudah dijanjikan kepada kita sebagai orang Katolik itu akan hilang. Ya, saya mengutip Matius 18 ayat 8. Yang bunyinya adalah, jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kaki, daripada utuh dengan kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Saya kira saya bilang sama dia, teman ini, bahwa jelas sekali, ya, jika tangan dan kakimu menyesatkan engkau, artinya apa? Jika tanganmu dan kakimu melakukan perbuatan yang mendatangkan dosa besar, yang membuat kita itu apa? Tidak bisa diselamatkan, ya lebih baik buang itu. Berarti apa? Ya, ada perbuatan-perbuatan yang bisa menyesatkan, yang bisa membuat kita masuk api kekal, ya. Nah, berarti gereja dari sini saya bilang sama dia, mohon saya dikoreksi ya Bang Gia kalau saya salah, ya. Saya bilang sama dia bahwa sesuai dengan ajaran gereja Katolik tentang keselamatan kita bisa hilang kalau kita tidak beriman disertai dengan perbuatan, ya, karena kita mempunyai free will untuk berbuat dosa tadi, ya. Ya. Jadi saya sebetulnya mau bilang sama dia, ya pikir-pikir dulu lah sebelum dibaptis secara Katolik, daripada nanti menyesal nanti, ya. Karena apa? Menjadi Katolik itu tidak boleh suam-suam kuku loh, saya bilang sama dia. Ya, tidak boleh suam-suam kuku, ya. Kalau mau dingin ya dingin, kalau mau panas ya panas gitu, jangan suam-suam kuku. Ya mohon saya dikoreksi kalau saya salah. Jadi kepada Pak JT yang terhormat, ya, sebelum bermimpi mau berdebat melawan Sri Paus, ya kan, ya lawan sajalah dulu yang awam-awam ini, nggak usah jauh-jauh, yang sekarang ini sudah bersedia meladeni Anda itu ya Bang Gia, ya. Ya, saya pasti nonton itu, ya. Nggak usah debat lah, diskusi aja lah dulu, ya. Kalau berani, ya. Ya, oke, saya kira itu saja yang mau saya sampaikan. Lukas Chung sudah selesai kan? Ya sudah. Ad Jesum per Mariam. Terima kasih. Halo Pak Lukas. Ya, halo. Apakah suara saya terdengar, teman-teman? Mohon di komen di chat. Ya.
Oke, saya berikan Di, waktu kepada karena saya kira Pak Lukas sudah selesai ya. Oke, mohon maaf ya Pak Lukas ya. Sudah ya, berarti ya, saya sudah karena selesai. tidak Ya, terdengar suaranya. oke, oke. Oke, Ya, Pak kasih channel silakan Pak. Halo, selamat pagi semuanya. Shalom berkah dalam. Yang pertama saya ingin sampaikan ke Ya. Pak Lukas Chung. Halo, Pak Damai Pak kasih Lukas channel. Chung, halo. Ya, halo. Damai. Oke, dengar ya. Dengar ya. Halo. Dengar ya. Halo. Halo. Jelas Komandan. Jelas. Ya. Jelas. Oke. Pak Lukas sudah selesai ya? Jangan dulu. Aku senang dengan Pak Lukas. Saya senang dengan Pak Lukas bentar. Aduh, kok dikeluarkan. Kamu keluarkan tuh ini. Ya, Pak Lukas. Oke. Saya ingin pertama ini menanggapi Pak Lukas, sama dengan saya Pak Lukas itu. Saya juga mempunyai teman, beberapa kali meminta supaya dibimbing ke iman yang saya imani ini, akan tetapi bukan saya tolak, sekali lagi saya nggak menolak, tetapi saya berbicara apa adanya. Iman yang saya imani tidak mudah, karena harus berani memanggul salib dan menerima kuk serta menyangkal diri. Cerita saya sama dengan Pak Lukas ceritakan. Cocok saya sama Pak Lukas ini. Sekali lagi Ibu Bapak yang di live chat, saya tidak menolak orang itu masuk Katolik, tidak. Tetapi saya di situ menyampaikan sesuatu hal yang ekstrim. Bahwa mengimani Kristus Yesus itu tidak mudah. Jangan Anda mengharapkan suatu kemewahan yang ada di dunia. Jangan Anda mengharapkan suatu puji-pujian di dunia. Jangan Anda mengharapkan untuk dimengerti. Jangan Anda mengharapkan untuk dihormati. Bahkan jangan Anda minta untuk dihargai. Akan tetapi Anda harus bisa mengerti orang lain. Anda bisa menghormati orang lain. Anda bisa menghargai orang lain. Dan Anda harus bisa untuk saling apapun. Yang penting jangan silang. Saling berbagi, saling bertoleransi, dalam berpapasan saling senyum. Karena ajaran Kristus Yesus seperti itu. Sekali lagi, jangan mengharapkan kemewahan apapun di dunia. Kalau Anda mengikuti Kristus Yesus, yang khususnya spesifiknya Katolik. Karena menjadi orang Katolik itu tidak mudah. Itu yang perlu Anda ketahui. Ini saya ngomong sama teman saya. Yang kedua, Anda sering banyak mendengarkan kalau mengikuti Yesus pasti selamat jiwa dan rohnya. Saya jawab, iya. Akan tetapi kalau Anda juga melakukan perbuatan. Kalau Anda hanya mengimani saja Yesus Sang Juru Selamat Tuhanku, akan tetapi Anda tidak melakukan perbuatannya, Anda tidak selamat. Karena Yesus itu yang mengajarkan horizontal kepada sesama dan vertikal menyembah kepada Tuhan. Itu yang selalu saya sampaikan kepada beberapa teman saya yang saya sampaikan. Ada beberapa teman saya mengatakan, loh kamu kok menghalang-halangi saya ikut keimananmu toh, Damai Kasih. Saya tidak menghalang-halangi. Akan tetapi kalau ikut keimanan saya tuh berat. Kamu siap segalanya untuk tidak dikenal loh. Dan kamu harus siap untuk dikucilkan atau dipersekusi atau dibully atau di macam-macam, pokoknya nggak enak-enak. Kamu siapkah? Kalau betul-betul Anda siap secara pribadi, puji Tuhan saya akan menggandeng Anda. Saat itu dia bilang siap. Setelah itu lepas. Ya sudah. Saya hanya berdoa. Saya hanya mendoakan teman-teman saya yang akhirnya tidak kuat. Tuhan, kekuatan saya hanya di sini. Semuanya aku serahkan hanya dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Bukan saya lagi Tuhan. Saya engkau pakai hanya sebagai wadah, hanya sebagai tubuh untuk menyampaikan suatu kuasa dari-Mu Tuhan. Saya tidak bisa mendekati untuk harus menggapai lagi, enggak. Tapi saya selalu saya kawal dengan doa. Betul yang disampaikan Pak Lukas Chung itu betul. Makanya saya
Pak Lukas Cung jangan pergi dulu. Ini sharing saya dengan Pak Lukas Cung sama kebetulan. Ini yang bab pertama dengan Pak Lukas Cung sudah selesai. Bab kedua saya dengan Dion. Halo Dion. Dion. Halo, iya. Ya, dengar ya Dion. Dengar. Ini Pak Damai Dion. Terima kasih ya Le, cah bagus, cah ganteng, anakku lanang. Abangmu Andre kemarin sempat juga lihat kamu mendengarkan voice note Dion ke Pak Damai. Saya putar ke anak-anakku, khususnya Mas Andre dan juga Rian yang sepantaran sama kamu. Ini puji Tuhan, kamu buat inspirasi anak-anaknya Pak Damai akhirnya mengikuti jejak rekam kamu. Ya, nanti apapun kamu tetap semangat ya. Apapun yang semangat, Dion, jangan patah semangat. Ya, itu untuk ibu bapak semuanya. Dion itu betul-betul anak muda, bukan smart dia, tapi dia cerdas. Smart kan pintar ya, dia cerdas, tanggap. Orang cerdas itu istimewa, beda dengan orang pintar. Inilah, kalau kuasa Roh Kudus ingin berperan dalam segala hal seperti ini. Dion jangan takabur, jangan sombong. Dion tidak boleh sombong, tidak boleh jumawa. Harus selalu rendah hati. Ya. Siap Pak. Oke. Terima kasih Dion. Dan juga Pak Lukas, terima kasih untuk menyampaikan sharingnya Pak Lukas. Selalu semangat Pak Lukas. Selalu semangat dan tetap semangat Pak Lukas. Tuhan memberkati kita semua yang ada di channel Gia di official. Tuhan memberkati. Sekali lagi saya izin. Mungkin masih banyak yang ada. Ya, siap Bapak, siap.